الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah rahimakumullah, wajiblah kita untuk senantiasa menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di rumahnya, di masjid ini. Salam dan salawat tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu rahasia. Tapi mungkin sudah ada yang tahu. Ada yang tahu rahasianya? Belum. Sebelum dikasih tahu, apa itu Pak rahasianya? Bila saya sudah tahu atau tidak, saya kasih hadiah. Rahasianya adalah sesungguhnya dari kalangan manusia itu ada keluarganya Allah. Itu rahasianya. Ada yang sudah tahu sebelumnya? Ada yang tahu sebelumnya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man hum? Siapa mereka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang pilihannya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah 215. Jemaah rahimakumullah, apa keistimewaannya menjadi ahli Al-Quran? Kalau untuk menjawab ini saya kasih bayangan. Bayangannya sederhana. Kalau kita menjadi salah satu anggota keluarga dari yang berkuasa di dunia ini, apakah itu dia berkuasa di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, bahkan satu negara, dia adalah pemimpin di wilayah itu yang adil dan bijaksana. Lalu kita menjadi salah satu anggota keluarganya, kira-kira bagaimana dengan urusan kita? Jadi mudah segalanya atau jadi sulit? Atau kalau kita menjadi anggota keluarga orang yang kaya raya dan dermawan, kira-kira bagaimana segala kebutuhan kita? Mudah atau susah? Tentu akan jadi mudah. Itu baru penguasa di dunia. Itu baru orang kaya di dunia. Bagaimana dengan kalau yang memiliki dunia ini dan segala seisinya, yang menjadi kepala keluarga kita? Ahli Al-Quran, para ulama terdahulu sampai hari ini mengatakan bahwa salah satu dari 5 teman sejati, sahabat sejati yang akan menemani kita di dalam kubur kita. Jadi kubur itu semestinya bagi orang beriman dan bertakwa.
beriman dan bertakwa tidak mesti sendiri, Pak. Orang-orang sekarang mengatakan, bahkan kita selalu dengar bahwa di kubur itu nanti kita akan sendiri. Bagi orang beriman dan bertakwa tidak mesti sendiri. Dan salah satu teman sejati, sahabat sejati yang akan menemani kita di alam kubur kita itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Berkata Imam Ahmad dalam Al-Musnad dari sahabat Al-Barra ibnu Azib bahwa Al-Quran itu benar-benar akan menjelma menjadi sosok rupawan dan menawan yang selalu menemani dan menjagamu dalam kubur. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Al-Quran itu akan menjelma menjadi seorang pria tampan yang selalu menjaga kita, memeluk kita, melindungi kita di dalam kubur. Ia akan datang saat tubuh kita mulai dikafani hingga ke alam barzakh dan hari berbangkit. Al-Quran itu akan memperkenalkan dirinya pada si mayit sehingga ia tidak merasa ketakutan di dalam kubur. Dia tenang di dalam kuburnya. Sosok Al-Quran tidak mau melepaskan dirinya dan tidak mau dipisahkan dengan kita hingga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bazzar dalam kitab La'ali Masnunah. Abdul Malik bin Habib dalam kitab Syarah Hikayat berkata, tiada penolong yang utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat selain daripada Al-Quran, bukan nabi, bukan malaikat. Ini disampaikan dari sahabat Sa'id bin Sulaiman radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa mempelajari Al-Quran maka akan tinggi kedudukannya. Itulah keistimewaan menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahlinya Allah dari kalangan manusia. Lalu pertanyaannya, siapa itu ahli Al-Quran? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Para ulama membagi 3 level ahli Al-Quran berdasarkan hadis ini. Level yang pertama yaitu orang yang senantiasa mempelajari cara membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar. Bahkan para ulama mengatakan belajar membaca Al-Quran sesuai tajwid itu wajib. Wajib kita belajar. Soal mampu tidak mampu itu soal lain. Tapi belajarnya itu wajib, mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar sesuai dengan tajwid. Dan bukan belajar sendiri, harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Kalau perlu gurunya itu bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gurunya bersanad. Itu tingkatan pertama sebagai seorang ahli Al-Quran, ahlinya Allah dari kalangan manusia. Level yang kedua yaitu orang yang senantiasa berusaha memahami kandungan Al-Quran, tilawah, tadabbur. Tilawah, tadabbur. Ini senantiasa, tapi bukan yang sekali-sekali, Pak ya. Bukan sewaktu-waktu saja. Selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Dan level yang paling tinggi di antara ahli Al-Quran itu adalah orang yang di dadanya ada Al-Quran, di kepalanya ada Al-Quran, dalam jiwa raganya ada Al-Quran, yaitu penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Orang yang senantiasa menghafal Al-Quran, berusaha menghafal Al-Quran kalau belum mampu, tapi berusaha senantiasa terus-menerus berusaha untuk
menambah hafalannya, memahami makna memahami maknanya, dan mengamalkan makna-makna dari Al-Quran serta mengajarkannya. Jadi ahli Al-Quran itu adalah orang yang senantiasa terus menerus bersahabat dengan Al-Quran. Bersabda Rasulullah SAW, ta'ahadul Quran, teruslah bersama dengan Al-Quran. Teruslah bersama dengan Al-Quran, karena ini adalah salah satu teman kita nanti di alam kubur. Yang katanya alam kubur itu sempit, tidak sempit. Dengan bacaan Al-Quran itu kuburan kita akan dilapangkan. Katanya kubur itu gelap, tidak akan gelap. Dengan bacaan Al-Quran kita, kuburan kita akan diterangkan. Dan katanya kita kuburan itu sepi, tiada teman. Tidak akan sepi, tidak akan teman bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin ada yang mengatakan, susahnya itu Pak, selalu baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalau merasa susah, jangan berhenti, teruslah berusaha. Terus berusaha. Yang dilihat Allah itu adalah usahanya kita. Soal gampang, mudah, atau berhasil menghafal, berhasil memahami itu soal lain. Kewajiban kita satu, berusaha sewaktu-waktu, terus seterusnya. Karena Allah sudah janji. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah mengatakan sungguh, bahkan menegaskan sungguh telah, bukan mau dan akan, bukan janji. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Ini statementnya Allah. Masa kita mengatakan susah? Hukumnya gimana itu Ustaz? Al-Quran mengatakan apa, kita mengatakan apa? Menyelisihi. Kita mengatakan susahnya itu baca Al-Quran, susahnya itu pelajari Al-Quran. Sementara Allah mengatakan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Bahkan di akhir ayat Allah mengatakan, dia kunci fahal min muddakir. Maka siapakah yang mau mengambil pembelajaran? Bukan dikatakan siapa yang mampu. Jadi ini bukan masalah mampu tidak mampu, tapi mau apa tidak mau. Allah sendiri yang katakan begitu. Dia bilang, Allah mengatakan telah kami mudahkan untuk dipelajari. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Bukan masalah mampu tidak mampu, masalah mau apa tidak mau. Makanya saya katakan, untuk membuktikan kemauan kita adalah berusaha dan berusaha terus menerus untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, teman. Karena dialah adalah sahabat sejati, teman sejati. Di dunia ini tidak ada sahabat sejati. Hari ini bisa suka, besok bisa benci. Hari ini bisa benci, besok bisa suka. Di dunia ini Al-Quran senantiasa akan, kalau kita menjadikan dia sahabat teman, maka dia akan menjadi teman kita di dunia, di kuburan, sampai masuk surga. Inilah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.